Selamat datang kembali di Mipo atau Mini Podcast yang biasanya gua sama Dua Biji atau sama Volva, tapi semenjak beliau sudah berpulang, kita bisa Sudah dibilang lulus. sudah lulus lah ya. Jadi akhirnya kita akan melanjutkan legacy dari Volva, tetap di Mipo juga masih sama KB. Dan kali ini gua ngundang seorang yang sangat sering blunder dan masuk ke MOBA, itu adalah Kolius Andre ya. Kebetulan juga sebenarnya dia udah bukan staff Munton. Jadi mau tidak mau di sini kita akan beropini sebagai seperti biasa sebagai KB dan sebagai Kolius gitu loh. Dan pembahasan kita untuk hari ini adalah apa sih yang dilihat oleh Munton sehingga tim MDL bisa terpilih dan di direct invite untuk join ke Mobile Legends Development League Indonesia season yang ketiga. Gimana kok? Kalau dari awalnya deh bisa dibilang. Ini MDL, kita ngomongin MDL. MDL-nya dulu mungkin beberapa orang masih kayak kebingungan MDL tuh buat apa sih kok sebenarnya kok? Oke, sebelumnya mungkin sedikit gua tambahin bridging-nya bahwa, ketika kemarin juga kita sempat nengokin rumah barunya Volva, Kolis dan juga KB udah izin lah sama Volva ya ibaratnya, Iya. kita bakal coba untuk nerusin Mipo ini gitu kan daripada karena, dulu ketika almarhum selama dia masih belum lulus dari The Problem, kan almarhum yang berpikiran kritis. Iya. Dan sekarang ketika almarhum sudah lulus, ya yang kita pikirkan adalah siapa lagi yang bisa berpikir kritis selain kita berdua saat ini, gitu kan. Jadi itulah kenapa Kolius sama KB yang mencoba untuk membuat konten Mipo kembali. And then sekali lagi yang Kolius bahas di sini, baik itu Kolius maupun KB, kita membawa diri kita sendiri tanpa membawa bendera apapun. Jadi KB tidak membawa dirinya sebagai analis dari MPL dan Kolius tidak membawa diri Kolius sebagai mantan Munton Indonesia, mantan esports manager Munton Indonesia. So ini adalah topik sensitif banget yang dimana kalau diplesetin tuh ya bisa bahaya. Jadi jangan diplesetin bagi kalian semua para penonton, tolong tangkep ini, cerna ini, jangan kayak cuma dipotong-potong kata-katanya. Nanti Be kalau diedit gue request ada waktu kayak podcastnya Deddy Corbuzier aja Be. Jadi orang nggak bisa potong-potong tuh. Iya. Nah Lucu terus banget sih. dan dari kita di sini pembahasan yang in our humble opinion. Jadi ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, sifatnya subjektif dan akan mulai kita bahas. And then balik lagi ke pertanyaannya KB, di mana MDL itu apa? MDL tuh mungkin masih banyak yang belum tahu dan beranggapan bahwa MDL adalah liga kedua, kayak seri A, seri B kalau di sepak bola ya. Padahal MDL ini tuh sifatnya kayak U21, di mana player-player U21 bisa bermain di tim profesionalnya atau kayak tim utamanya mereka. Secondary timnya ini adalah bertugas untuk mendevelop sesuai sama judulnya Mobile Legends Development League, di mana mereka bertugas untuk mendevelop player-player ataupun tim-tim yang nantinya dipersiapkan untuk di MPL. Lalu banyak banget pertanyaan, kenapa yang di MDL juara satu nggak auto masuk MPL? Karena MPL sistemnya franchise league, bukan sistem promosi ataupun degradasi. Ada lagi pertanyaan, kenapa berarti kalau seandainya dipersiapkan untuk MPL, tim-tim MDL ini pasti masuk MPL atau nanti MPL ketika buka slot akan diambil dari tim MDL? Enggak 100% dari MDL, tapi dia maksudnya prioritas dari MDL karena kenapa mereka sudah dilihat dan direview sama Munton dalam hal kesiapan mereka untuk masuk MPL dan mereka sudah dibiasakan sama rules official yang dilakukan sama Munton. Kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi mungkin banyak juga yang beranggapan atau punya asumsi sendirilah. Mungkin nggak cuma kita berdua, tapi kayak komunitas-komunitas di luar sana juga memandangnya itu kalau misalkan ngelihat MDL ini nih kayak sebenarnya tempat untuk ngedevelop atau ngebuat pro player baru nih. Dan nantinya mungkin bakal compete di MPL juga. Karena kan kebanyakan yang berpotensi ini yang ada di MDL tuh dia bakal naik ya nggak sih ke MPL secara tidak langsung. Ya walaupun bisa dibilang ini kasarnya, ini bahasa paling kasarnya adalah MDL itu player-playernya adalah cadangannya MPL kayak gitu. Jadi mungkin opini itu tidak benar dan tidak salah karena memang kenyataannya kebanyakan rata-rata yang sukses di MDL itu pasti naik ke MPL gitu loh untuk compete juga untuk ngikutin scene-nya. Nah, tapi pertanyaannya nih kok, kan kemarin ada sempat tuh 11 tim doang yang ikutan dari 12 tim. Mereka nggak ikutan tiba-tiba, ya kan kita juga bisa dibilang kalau ngomongin masalah alasannya terlalu sensitif lah, alasannya itu masalah personal, masalah timnya. Tiba-tiba muncul, selesai MDL season yang kedua, muncul nama 3 tim. Itu ada Red Season Bull 3. Season 3. MDL season 3. Iya, setelah MDL season 2, season 3 OTW belum mulai. Ada 3 nama, Red Bull Rebellion, Kings Esports sama Dewa United. Oke, 3 nama. 3 nama ini sempat juga kita bahas di Planet Esports kemarin. Kenapa mereka bisa masuk
ke MDL atau di invite di MDL. Satu hal yang pasti adalah mereka mengisi form katanya, ya kan? Mengisi form, entah itu dari manajemennya dilihat, dari PT-nya dilihat, dari segala aspek dilihat. Tapi gue penasaran, kalau dari sudut pandang lu kok, ini opini lu ya, dari sudut pandang gue, apa sih yang dilihat gitu loh? Apakah sustainability dari PT tersebut, pemasukannya sama pengeluarannya, atau lebih ke arah player-playernya ini emang compete gak nih, jago gak nih gitu loh, atau dari apanya gitu loh, dari namanya kah? Kayak Dewa United itu berarti lebih ke arah tim-tim bola yang ada di Bali. Terus Red Bull Rebellion, brand terkenal yang Red Bullnya gitu loh. Apa nih kok yang dilihat kira-kira? Emang Dewa United dari Bali ya? Bukannya IOG dulu yang dari Bali? Oh, gue nggak tahu. Gue kan kayak Pulau Dewa kalau lebih ke arah Bali. IOG, Island of God kan? Bali kan itu baru. Oh, beda ya berarti. Kayaknya beda deh, kayaknya beda. Yaudah, nggak apa-apa. Itu asumsi gue. Udah, Be. Pertanyaan lu sampai di situ. Iya, mungkin sampai situ dulu. Oke, kalau yang sekali lagi ini gue bukan Munton, gue bukan menjawab sebagai perwakilan Munton dan gue nggak bawa nama Munton ya. Ini hati-hati nih buat para penonton ya. Nah jadi kalau dari Kolis pribadi sebenarnya pertama dalam hal MDL itu kan beberapa hal yang harus dinilai karena MDL ini adalah sebuah liga profesional juga, nggak bisa kita bilang semi profesional karena persyaratan MDL, persyaratan umum generalnya adalah mereka punya PT, mereka punya minimum 6 player, 1 manajer, 1 coach, ya kan. Mereka punya struktur perusahaan, ya kan, dengan staff-staff di perusahaan tersebut. Dan tinggal kalau memang semua itu udah terpenuhi, mereka tinggal bersaing dalam hal siapa yang paling matang untuk masuk MDL saat ini. Siapa yang paling matang? Oke ya, sampai titik situ dulu. Oke, gue nangkep nih. Oke, dalam hal matang itu topiknya apa aja? Kalau dibilang matang, kita satu, dalam hal finansial. Yang kedua, dalam hal exposure atau branding diri mereka. Kenapa mereka bisa dibilang sebuah tim profesional e-sport? Kenapa mereka bisa dibilang sudah siap berkompetisi di dalam MDL yang nantinya cikal bakal mereka akan mendapatkan dalam tanda kutip keuntungan yang lebih, privilege yang lebih dibanding tim yang gak ada di MDL untuk yang ditawarkan ke MPL jika MPL buka slot nantinya. Oke ya, nah jawabannya sampai situ dulu. Oke, tapi kalau misalkan dari yang gue tangkap dari jawaban lu adalah, mungkin tadi ada beberapa juga yang pada notice kalau sana Dewa tuh bukan dari Bali. Well, gue belum tahu sejarahnya nih, jujur-jujuran ya, gue belum tahu sejarahnya. Oke. Kayak gini ya asumsi, karena Dewa pun nggak ngumumin, belum ada press announcement bahwa Dewa Esports tuh kayak apa ya. Benar, makanya gue hanya berasumsi. Dewa United. Kayak gue bilang kan dari awal, ya gue cuma beropini di sini, gue cuma ngadi-ngadi gitu loh, gue cuma jadi netizen, ya nggak sih? Basically, ya gue juga boleh dong jadi netizen. Lalu, kalau misalkan melihat dari statement yang Kolius bilang dari tadi, kalau masalah exposure, kesiapan tim, terus juga bisa dibilang dia bisa compete enggak di MDL, atau bahkan misalkan ada MPL, nanti bakal bisa buka slot atau enggak. Nah, kayaknya tim-tim sebelum ini yang masuk kok, yang non MPL ini, kayak Victim, kayak XCN, ya nggak sih? Mereka dulu. Mereka juga sama Siren. Loh, mereka gimana nih nasibnya kalau misalkan nanti MPL bakal rebutan slot juga kah sama 3 tim ini, atau 4 tim ini punya privilege duluan gitu loh, karena mereka kan kasarnya senior di MDL ini dari season yang pertama. Kalau dibilang privilege duluan sih bukan duluan, Be. Bukan kayak lu baris ngantri tiket ibaratnya gitu, lu ada di paling depan, baris paling depan, enggak. Tapi at least lu tuh punya privilege dari Pak Guru ibaratnya, karena lu udah bisa dipantau dibanding tim-tim yang belum masuk MDL. Jadi ibaratnya dari segi nilai, lu punya beberapa nilai plus yang udah bisa dilihat secara langsung di sebuah liga konsisten di MDL untuk dinilai apakah lu bisa masuk MPL atau enggak. Kurang lebih kan kayak gitu. Ini gue masih mau mencoba untuk nangkap sih, karena penilaiannya cukup apa ya? Kalau gue bilang abstrak mungkin terlalu kasar nggak sih? Kayak gue belum tahu nih apa-apa saja gitu loh yang dilihat. Karena kalau kita ngomongin tadi, ada satu poin yang menurut gue sangat gue catch banget, exposure, ya gak sih? Well, kalau kita ngomongin exposure, kita ngomongin konten dong berarti, secara tidak langsung. Kita ngomongin masalah sosial media, YouTube, Instagram, atau apapun itu. Kalau gitu pertanyaan gue, nama OP di mana? OP Esports, dia ikut MIC dulu, compete berarti bisa compete lah, ya nggak sih? Kalau kita ngomongin masalah compete,
konten dia jalan terus loh. YouTube sama Instagram gue merhatiin gitu loh. Atau tim-tim lain lah yang sebenarnya punya player yang apa ya, bisa compete, timnya juga bisa dibilang sering banget ikut turnamen-turnamen komunitas. Dan kita tahu yang punya nih, wah yang punya ini nih, wah berseri nih duitnya, kasarnya begitu. Contoh siapa? PUBG Esports, 28 Esports ya nggak sih? Yang seperti kita sering lihat juga di Jogja. turnamen komunitas, bener. Nah itu gimana tuh kok? Apakah mereka sebenarnya udah dapetin informasi ini gitu loh, yang kayak mereka harus ngisi form atau segala macem, atau sebenarnya mereka jangan-jangan nggak tahu kalau misalkan ada gini, ada pemilihan tim gini untuk MDL? Atau kalau menurut Kolius tidak masuk kriteria, gimana tuh? Gue jawab tapi agak sensitif sih ini, hitungannya bocoran ya. Mereka tuh ada di invite, mereka ngisi form. And then That's it ya, udah ya, di situ aja ya, tolong Iya, ya, tolong ya. Gue nanti gue hitungannya bongkar. So gini ya, Oke. ini berarti sudah masuk ke pertanyaan kenapa nggak qualifier? Iya dong. Kalau gue menjawab ini secara nggak langsung, Yes. kenapa tidak seperti MDL season 1 lalu? So buat kalian para penonton di rumah sekarang saat ini, yang baik yang lagi di Nimo di live streamnya kalau sekarang ataupun nanti di kontennya KB yang ingin bertanya kayak, dulu MDL season 1 tuh sistemnya kayak gimana? Karena MDL season 2 nggak ada penambahan tim ya, so kita nggak akan bisa ngitung atau Malah nggak ada pengurangan. info tentang, malah mereka yang harus gugur yang nggak bisa kita sebutin alasannya karena terlalu sensitif. So untuk di season 1 itu dulu adalah yang pertama. Itu ketika gue masih kerja di Munton waktu itu. Munton itu bilang dengan persyaratan dasar yang tadi seperti kayak punya PT bla 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 segala, dan tim yang bisa dibilang memiliki value. Dalam tanda kutip ya, value. Oke. Tolong di listing, katanya gitu. Tolong di listing tim-tim tersebut. Dulu tuh ada Sense Indo, dulu ada OP, ya kan itu di listing. Sampai ikut Semuanya qualifier gua kan waktu list. itu. Yap, dan waktu season 1 dulu itu ada qualifier. Ada qualifier di mana mereka memperebutkan slot 4 tim doang yang cuman bisa ke MDL regular season. Dan qualifier itu kalau nggak salah di live stream nggak, Gue lupa deh. Di live Enggak stream, di kayaknya. live stream, di live stream. Oh di live stream Di ya? live stream, Di live di stream. live stream, iya. Dan itu Di menurut live gue yang jadi pertanyaan. Kalau misalkan emang kayak tadi, Kolius kan sempat mention bahwa kayak OP, PUBG Esports, 28 atau tim-tim lain di luar sana, bahkan mungkin termasuk Sense Indo nggak sih? Termasuk Sense Indo mungkin aja mengisi form tersebut, tapi kenapa tiba-tiba out of nowhere tas udah dipilih gitu loh? Kenapa nggak ada qualifiernya Nah, untuk itu menentukan adalah 3 tim gitu? benar, itu adalah season 1. So bisa dibilang season 1 tuh dari Munton dalam tanda kutip masih transparan dalam pemilihan tim. So bukan transparan sih, kalimat tepatnya tuh masih lebih ke mengandalkan sisi kompetitifnya. Oh. Apakah player-player ini memang yang terbaik ya kan, dari semua tim ini kita akan melihat kompetitifnya apakah player-player ini adalah yang terbaik dari semua yang di-invite untuk mengikuti qualifier, untuk mengikuti MDL season pertama waktu itu. Terus setelah itu MDL season ketiga qualifier ini dihilangkan, dan sekali lagi untuk di MDL season ketiga gue sudah tidak di Munton, so gue tidak mengikuti meeting untuk decision makernya. Kenapa ini mau dijadikan invited aja, karena di luar sana banyak banget netizen atau orang-orang yang berpikiran bahwa wah ini bisa jadi nepotisme nih. Ya dong. Pasti. Wah ini kenapa tim-tim tersebut dipilihnya berdasarkan apa? Karena dari segi si Munton ini nggak pernah untuk mengumumkan. Segi MPL deh, gue nggak bilang Munton nih, tapi ini udah MPL tuh kan udah menjadi kayak sister company ya. Ini Munton Pusat, di bawahnya tuh ada Munton Indonesia dan ada divisi MPL, kurang lebih kayak gitu. Kenapa divisi MPL ini tidak mengumumkan kayak kriteria apa aja sih yang kenapa mereka bisa dipilih? Ya kan pertanyaan why-nya itu nggak dijawab. Karena menurut gue pribadi, ini adalah bisnis. Balik lagi, bisnis. Dimana tidak semua hal tentang bisnis yang harus diomongin, yang harus diketahui publik dan bisa diterima sama publik. Bukan berarti buruk, bukan berarti bagus. Yes. Karena permasalahannya diterima sama publiknya ini nih kok. Yes, nah karena pasti ada sisi positif dan ada negatif. Yeah. Baik itu dari sisi qualifier, baik itu dari sisi tidak qualifier atau auto dipilih. Nah, invite. Yep. Kalau udah kayak gini, gua akan menganalogikan sesuatu untuk Abe.
lu punya sorry. Lu punya uang Oke, gue punya duit. senilai 100 juta rupiah. Oke. Ya, anggap. And then lu mau menginvestasikan, tujuan lu adalah menginvestasikan uang lu. Ya kan? Terus datanglah let's say 8 orang. Yang calon yang lu investasikan, kata kasarnya gitu ya. Uang ini bakal lu taruh ke calon 8 orang ini. Dari 8 orang ini, lu akan merasa secure atau lu akan merasa aman kalau seandainya lu suruh mereka ribut, tonjok-tonjokan, sisa 4 orang baru lu kasih, 4 orang ini lu bagi rata misalnya 25 juta, 25 juta, 25 juta. Atau lu lihat dari segi ibaratnya dari segi keuangan mereka, bagaimana penghasilan mereka per bulannya, gimana caranya mereka, ide mereka untuk dalam tanda kutip bisa ngembalin uang lu bahkan lebih dari 25 juta yang lu kasih. Karena investasi nilainya ya, Be. Investasi ya. Ya kan? Lu lebih pilih mana? Kayaknya lebih pilih yang kedua nggak sih? Gimana caranya biar duit gue balik? Karena kan gue ya invest ya, balik lagi. Ini gue ngeluarin duit, ya mau nggak mau duit gue harus balik dong. Kalau ngomongin bisnis mah. Masa kalau misalkan gue cuma ngomongin masalah mereka tonjok-tonjokan sampai 4 orang terus gue minimalisir budget atau bahkan gue menekan budget hitungannya, kan belum tentu balik juga modal gue. Bener kan? Sekali lagi, tim yang jago kualifikasi belum tentu value-nya tinggi. Tim punya tim yang kuat, kalau seandainya tim tersebut nggak bisa mengelola timnya, belum tentu value mereka bisa tinggi. Nangkap gak, Be? Nangkap. Di sini, gua nggak mau menyebutkan nama tim manapun yang antara yang either mereka yang lolos ataupun mereka yang nggak lolos. Yang jelas, balik lagi MDL atau franchise league kayak MPL, MDL ini adalah sebuah bisnis. Kalian tuh harus sadar, ini adalah sebuah bisnis di industri e-sports. Di mana-mana yang namanya bisnis pasti mau menguntungkan kedua belah pihak. Gak ada yang mau rugi. That's it dong. Kalau seandainya dibuka ini kalau in my humble opinion, sekali lagi in my humble opinion, kalau seandainya lu ikutin kayak qualifier lagi gini, let's say ternyata dia udah tonjok-tonjokan, yang menang adalah si A. Si A ini oke, berantem dia jago, tapi dalam masalah penghasilan kuli bangunan dibanding si B yang waktu ditonjokin dia kalah, tapi si B ini punya 5 perusahaan. Dimana harusnya si B ini lebih punya otak untuk gimana caranya putar 25 juta itu bisa balikin lu seharga 250 juta atau bahkan 2,5 miliar. Nangkap ya? Nangkap. Jadi di sini sudah analogi gue ini sebenarnya udah cukup menggambarkan lah apa yang terjadi di balik kemarin tidak ada qualifier. Oke. Itu lebih ke rahasia perusahaan sih kalau gitu.